Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan mengenai kromatografi kolom konvensional, merupakan kelanjutan dari perkuliahan sebelumnya di fitokimia ya. Sebelumnya kita sudah bahas banyak mengenai eh, kromatografi juga, namun pada aspek kromatografi yang sederhana, yaitu kromatografi lapis tipis. Nah, semuanya, hari ini kita bahas mengenai kromatografi kolom, yang mana kromatografi kolom ini merupakan kelanjutan dari kromatografi lapis tipis. Yaitu hari ini kita akan bahas mengenai kromatografi kolom konvensional. Nah, jadi kromatografi kolom konvensional ini adalah jenis kromatografi yang paling banyak digunakan di laboratorium-laboratorium sederhana, yaitu di skala laboratorium institusi pendidikan ya. Nah, oke. Nah, kita ketahui bersama ada beberapa jenis kromatografi yang juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada cair padat ya, dan seterusnya. Ada sekitar 9 kromatografi, yang mana kromatografi kolom ini merupakan jenis dari kromatografi cair padat, yaitu kromatografi adsorpsi atau penyerapan ya. Nah, tentu juga ada jenis lain yang disebutkan di poin selanjutnya, tentu menyesuaikan lagi jenis fase diam dan fase gerak yang digunakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas kromatografi kolom khusus yang sifatnya adalah cair padat atau kromatografi adsorpsi. Oke. Nah, ditinjau dari mekanismenya, kromatografi kolom itu merupakan kromatografi serapan atau adsorpsi, yang mana kromatografi kolom digolongkan ke dalam KCP ya. Tadi sudah saya sebutkan kromatografi cair padat, di mana dia menggunakan fase gerak atau yang disebut dengan mobile phase atau fase gerak ya, berupa cairan, kemudian fase diamnya berupa padatan. Maka dia disebut dengan kromatografi cair padat, yang mana juga biasa dikenal dengan istilah kromatografi adsorpsi. Oke. Nah, pada prinsipnya kromatografi kolom itu sama persis ya dengan kromatografi lapis tipis. Cuma perbedaannya adalah kromatografi kolom ini menggunakan kolom yang jauh lebih luas dibandingkan kromatografi lapis tipis. Sehingga kromatografi kolom dapat menggambarkan hasil dari pemisahan suatu senyawa itu jauh lebih terlihat jelas, yaitu nanti dalam bentuk pita-pita warna yang berbeda satu sama lain, yang mana itu menggambarkan pemisahan senyawa yang dilakukan. Nah, dilaksanakan dalam suatu kolom yang diisi dengan fase stasioner. Fase stasioner ini sama dengan fase diam ya. Nah, jadi nanti ada fase diam tertentu yang digunakan untuk kromatografi kolom. Sama halnya dengan kromatografi lapis tipis yang kita bahas sebelumnya, kromatografi kolom juga menggunakan fase diam dan fase gerak. Cuma perbedaannya tadi terletak kepada kapasitas yang digunakan, di mana kromatografi kolom itu dapat memberikan kapasitas ruang yang jauh lebih besar dibandingkan kromatografi lapis tipis. Digunakan cairan sebagai fase mobile untuk mengelusi komponen sampel keluar dari kolom. Nah, jadi itu juga sama seperti biasanya ya, menggunakan fase mobile berupa fase gerak. Oke, sorry. Sini. Apa-apa. Oke ya. Nah, mobil. Ya, sorry ya. Ada
Si kecil ikut sini. Up. Nah, oke. Selanjutnya adalah kolom digunakan untuk memurnikan senyawa atau pemisahan campuran. Nah, pada fase ini yang namanya kromatografi kolom tentu sesuai dengan apa yang digunakan di sana ya. Disebut kolom karena menggunakan alat berupa kolom kromatografi yang mana bentuknya adalah seperti kolom. Kalau digambarkan itu hampir sama dengan buret, tapi dengan kapasitas yang jauh lebih besar ya. Jadi mekanismenya hampir sama. Ada kerannya, kemudian ada kolomnya, yang mana itu nanti yang berfungsi untuk melakukan proses pemisahan. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah dia dapat diterapkan pada skala yang besar. Nah, perbedaan dengan kromatografi lapis tipis, kalau kromatografi kolom, dia bisa untuk skala yang jauh lebih besar ya. Oke. Selanjutnya, kromatografi kolom, penggunaannya itu lebih kepada fase pemurnian atau isolasi senyawa bahan alam atau preparatif. Kemudian dia untuk analisis kuantitatif juga bisa ya, sama halnya dengan kromatografi lapis tipis. Nah, jadi perbedaan yang cukup mencolok juga antara kolom dan lapis tipis itu terletak kepada fungsi, yang mana lapis tipis lebih kepada pemisahan sederhana untuk menentukan nilai rate of flow atau RF daripada senyawa masing-masing yang dilakukan elusi. Kalau di kromatografi kolom dia lebih kepada pemurnian. Jadi pemisahan, yang namanya pemurnian adalah berarti mempersempit atau memperkecil jumlah daripada senyawa yang ada di dalam bahan alam tersebut. Yang mana jika awalnya dia ribuan senyawa, kemudian diselektivitas menjadi beberapa senyawa murni. Itu yang namanya isolasi atau pemurnian senyawa bahan alam ya. Oke. Nah, prinsip kerja, kalau kromatografi kolom itu adanya perbedaan daya serap dari masing-masing komponen. Kemudian campuran yang akan diuji dilarutkan dalam sedikit pelarut lalu dimasukkan lewat puncak kolom yang dibiarkan mengalir ke dalam zat yang menyerap. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara atau mekanisme pelaksanaannya ya. Oke. Nah, pada prinsipnya seperti ini. Adanya gaya gravitasi itu membuat cairan yang dimasukkan ke dalam kolom itu bergerak ke bawah melalui suatu gaya gravitasi atau gaya dari atas ke bawah ya. Kemudian melalui sebuah fase diam dan fase gerak yang bergabung menjadi satu di dalam sebuah kolom, yang mana pemisahan itu berdasarkan sifat kepolaran dari suatu senyawa. Sama seperti dengan kromatografi lapis tipis, sifat kepolaran itu sangat dominan di sini, yang mana pemisahan itu terjadi ketika terjadi perbedaan kepolaran, yaitu antara senyawa polar dan senyawa non-polar. Kemudian pemisahan itu bentuknya adalah nanti pita kromatografi, yang kemudian dibentuk praksi-praksi berdasarkan pita tersebut. Yaitu ketika nanti semuanya melakukan kromatografi kolom, itu akan dikelompokkan praksi-praksi sesuai dengan pita yang dimunculkan. Kemudian bisa lebih lanjut dianalisis dengan KLT untuk menentukan pemisahannya, atau dengan kromatografi kolom lagi ya, dilakukan lagi untuk mengetahui apakah sudah terjadi pemurnian senyawa di sana. Oke, jenisnya ada adsorpsi, partisi, pertukaran ion, filtrasi gel. Yang saya akan fokuskan di sini adalah khusus kromatografi adsorpsi, yang mana melalui proses penyerapan pada permukaan absorben yang dipakai untuk bahan isian kolom. Oke, adsorpsi atau kromatografi adsorpsi itu dia menggunakan absorben berupa alumina atau silika gel, yang mana itu yang paling banyak digunakan.
Nah, urutannya seperti ini ya, dari yang besar paling sampai paling kecil. Alumina ya, dan seterusnya. Nah, jadi urutan yang paling mampu kemampuan absorpsinya adalah paling tinggi adalah alumina. Oke. Nah, kolom kromatografi bekerja berdasarkan skala yang lebih besar menggunakan material terpadatkan pada sebuah kolom gelas partikel. Nah, jadi bentuknya seperti itu yang sudah saya sebutkan tadi, seperti buret ya. Namun dia memiliki ruang atau volume yang jauh lebih besar dibandingkan buret. Tapi pada prinsipnya mirip seperti buret ya. Oke ya. Nah, contoh penyerap fase gerak yang jauh lebih banyak. Nah, jadi fase diam atau zat penyerapnya itu ada sukrosa, pati, inulin ya. Yang lainnya, natrium karbonat, kalsium karbonat, dan seterusnya. Kemudian ada lagi fase gerak, ada eter, karbon tetraklorida, sikloheksan, karbon disulfida, eter, aseton, dan seterusnya. Sama seperti KLT, lapis tipis. Pemilihan fase diam maupun fase gerak itu disesuaikan dengan jenis senyawa yang akan dilakukan pemisahan. Maka kita tentu harus riset dulu, studi literatur dulu, kira-kira senyawa yang mau kita ambil, mau kita pisahkan itu apa jenisnya, sehingga kita bisa menentukan apa fase gerak dan fase diam yang digunakan. Oke, penggunaan kolom ya. Pertama adalah untuk memisahkan campuran dari dua senyawa dengan membuat larutan jenuh dari campuran menggunakan pelarut yang lebih disukai dalam kolom. Kemudian membuka keran penutup untuk membiarkan pelarut yang sudah berada pada kolom mengering sehingga material terpadatkan rata pada bagian atas. Kemudian menambahkan larutan secara hati-hati dari bagian atas kolom. Kemudian keran dibuka kembali sehingga senyawa campuran akan diserap pada bagian atas material sehingga akan tampak seperti gambar ya. Nah, jadi pada dasarnya kita ketika melakukan kolom kromatografi, senyawa atau fase diam itu sudah dimasukkan terlebih dahulu di dalam kolom dengan berbagai teknik ya. Ada macam-macam teknik yang bisa digunakan. Pada dasarnya terlebih dahulu dimasukkan fase diamnya, kemudian fase gerak. Fase diam itu digabung dulu dengan senyawa yang diletakkan pada bagian atas, kemudian dilarutkan dengan eluen atau fase gerak yang digunakan, sehingga nanti akan terpisah membentuk pita-pita yang mana masing-masing pita akan dikelompokkan sesuai dengan praksi-praksinya masing-masing. Oke, selanjutnya ditambahkan pelarut baru melalui bagian kolom atas, kemudian dibuka supaya pelarut dapat mengalir, baru di bawah ditampung dengan gelas kimia. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Semua pita-pita itu yang terbentuk akan terus turun. Nah, kemudian turunnya itu ditampung melalui sebuah botol atau tempat tertentu yang mana akan dikelompokkan sesuai dengan praksi-praksi masing-masing. Nah, di sini apa pentingnya KLT tadi setelah dilakukan pemisahan atau menampung daripada komponen-komponen di dalam botol tersebut. Nah, pentingnya KLT adalah untuk mengidentifikasi apakah setiap botol itu memiliki pola KLT yang sama. Nah, jika nanti hasilnya setiap senyawa yang turun dalam botol, misalnya botol 10 mili yang dilakukan untuk penampungan, mereka memiliki pola KLT yang sama, RF-nya sama, maka dapat diidentifikasi atau dapat diperkirakan bahwa mereka memiliki senyawa yang sama atau satu kelompok praksi. Nah, sehingga senyawa-senyawa tersebut dapat digabungkan menjadi satu praksi kalau dia sama. Nah, kalau kebetulan dia berbeda, maka harus dipisah sesuai dengan praksinya masing-masing ya. Nah, itu pentingnya KLT di dalam proses kromatografi ini. Oke, nah itu ya perubahan-perubahan yang terjadi, yang mana contoh di sana berwarna biru paling atas. Ketika dilakukan elusi, fase gerak diberikan, maka dia akan terus turun. Yang kuning turun duluan ya, baru biru ikut turun. Nah, kemudian ditampung di dalam sebuah wadah masing-masing, yang mana setiap wadah tadi digabungkan menjadi praksi-praksi
masing-masing ya. Nah, terakhir di sini adalah keuntungan dan kerugian daripada atau kelemahan daripada kromatografi kolom. Yang pertama adalah keuntungannya, yaitu digunakan untuk memisahkan atau memurnikan zat-zat yang terkandung dalam campuran, atau dia bisa memisahkan zat-zat yang terkandung dalam campuran, sehingga itu sangat penting untuk para ahli yang melakukan analisis terhadap senyawa bahan alam ya. Nah, kemudian ada kelemahan ya. Kelemahan tertentu yang dimiliki oleh kromatografi kolom. Yang pertama adalah membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Nah, ini seperti yang saya jelaskan dulu ya pada saat kuliah. Itu kolom itu bisa dilaksanakan hampir lama ya, bisa 1 minggu dalam pengerjaannya. Dan itu kita perlu waktu. Karena pada saat penampungan itu menampungnya dalam botol 10 ml misalnya, maka kita harus selalu mempersiapkan waktu untuk mengganti dari satu botol ke botol yang lainnya. Kemudian kita harus identifikasi fraksi-fraksi tersebut yang mana perlu diuji dengan KLT untuk mengetahui senyawa tersebut tergabung dalam satu fraksi atau tidak. Nah, itu memerlukan juga waktu ya. Kemudian selalu diperhatikan perubahan dalam pengerjaannya. Nah, jika kolom ada kerusakan itu harus selalu diganti dengan segera. Jika ada kendala-kendala, misalnya ada tiba-tiba kejenuhan pelarut, kemudian tiba-tiba ada keretakan dalam fase diam, itu juga harus dilakukan perbaikan. Kemudian prosedur rumit terlebih untuk sampel dalam jumlah banyak. Nah, kalau sampelnya banyak, kemudian senyawanya banyak, prosedurnya kecenderungannya akan jauh lebih rumit dan tentu akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Nah, maka kromatografi kolom kecenderungannya memang harus hati-hati dan lebih ekstra sabar dan telaten dalam pengerjaannya. Oke, nah kira-kira seperti itu ya penjelasan singkat dari saya terkait dengan penggunaan kromatografi kolom konvensional. Nah, harapannya mudah hari ini cukup memberikan gambaran kepada semuanya terkait penggunaan kolom kromatografi khususnya untuk pemisahan senyawa. Dan mudahan bisa membedakan antara kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis. Nah, jadi kromatografi kolom ini dapat dikatakan adalah perpanjangan dari kromatografi lapis tipis ya. Jadi hasil dari kromatografi lapis tipis itu bisa menjadi gambaran ketika kita melakukan kromatografi kolom untuk melakukan pemisahan senyawa dalam skala yang jauh lebih besar. Oke. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas semua perhatian masing-masing. Kemudian pada sesi tanya jawab silakan diberikan pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.